إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Orang stres menghadapi masalah itu pasti karena terlalu banyak berpikir dan sangat kurang berzikir. Terus dipikirkan segala-galanya. Padahal semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Mungkin oleh Allah ditolong, diberikan jalan dan sebagainya. Tapi satu yang tidak diberikan, keberkahan. Karena dia tidak bergantung kepada pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman sudah langsung virus corona, demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang, pesawatnya nyaman, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video, Allah berikan guncangan, kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud menghibah pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih
Apa penyebab corona, jemaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara kalau kalian dikasih bala dengan perkara tersebut, Allah jangan sampai. Wa a'udzu billahi an tudrikuhun, dan aku berharap agar aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian hidup di masa tersebut, mendapatkan masa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Kata Nabi SAW, tidaklah nampak perzinaan, perbuatan-perbuatan keji, al-fahisyah, masuk LGBT, homoseksual, hatta yu'linu biha, sampai mereka mengumumkan. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi melakukan perzinaan. Mereka menvideo perzinaan mereka, LGBT mereka sebarkan ke manusia. Kita melihat ada suami yang jual istrinya, na'udzubillah min dzalik, dan mereka mengumumkannya. Sampai mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan turunkan bala kepada mereka. Apa bala tersebut? At-ta'un wal auja', wabah penyakit atau virus-virus penyakit yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Dan kita melihat ternyata virus-virus penyakit itu baru-baru terus. Dulu ada SARS, dulu ada MERS, sekarang ada COVID-19. Entah apa lagi yang akan terjadi. Manusia berpikir hanya mengobatinya dengan cara, ya kalau kita lihat orang-orang pakai masker. Apalagi yang dipakai? Cuci tangan. Dan penyakit ini harus dihindari. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik kepada kita. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wa bil Andalus. Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma'ahida qahtun wala waba'un mithlu. Belum pernah terjadi masa paceklik, kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Bi Qurtubah di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun al-ju'il akbar. Tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, dulu pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Ati'ullah, ta'at kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'at kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah sholat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang virus corona yang membuat takut sebagian orang-orang, khususnya umat Islam di Indonesia. Sungguh kalau kita beriman, rasanya tidak pantaslah berlebihan untuk takut, sehingga berlebihan menumpuk-numpuk sembako
yang akhirnya dilarang oleh agama karena masuk dalam kategori ihtikar, menimbun, yang dilarang oleh agama. Apalagi ini bukan cuma merugikan diri sendiri, rasa takut yang berlebihan, aktivitas semua kemudian terhambat, tetapi juga merugikan orang lain, saudara kita. Musibah duniawi adalah hal biasa. Percayalah, musibah ini dari Allah, dan setiap peristiwa pasti Allah selipkan hikmah. Fokus pada hikmah kebaikan di balik peristiwa ini. Apa itu hikmahnya? Bahwa Allah sedang menunjukkan Dialah yang Maha Kuasa. Mungkin selama ini kita lalai mengingat Dia, mungkin selama ini kita lalai dalam berbuat taat kepadanya. Di balik ini semua juga Allah ingin menjelaskan bahwa Dialah Asy-Syafi. Dia sebagai Asy-Syafi yang Maha Penyembuh, mengharuskan adanya orang sakit, mengharuskan adanya wabah, untuk menunjukkan bahwa Dialah yang Maha Kuasa. Justru kalau kita lupa kepada Allah, itu berarti kita sedang tertimpa musibah yang lebih besar daripada virus corona. Karena musibah besar bukanlah dalam urusan duniawi, tapi musibah yang besar itu adalah ketika sudah menimpa agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah ini berubah menjadi musibah agama. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Tentu yang paling baik adalah satu, menjaga stamina tubuh, kebugaran tubuh, kesehatan tubuh. Pastinya pola hidup sehat, sering-sering cuci tangan, jauhi titik-titik yang meragukan. Selebihnya, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan dengarkan informasi kecuali dari pakarnya, pakar bidang kesehatan, khususnya pakar di bidang virus tersebut. Wabil khusus lagi, pakar di bidang epidemiologi. Nah, ini orang-orang yang berkompeten untuk kita dengar. Jauhi hoax yang ada di media-media itu. Hal-hal yang tidak jelas sumbernya jangan. Insya Allah ini sudah dikoordinasikan oleh negara, dan negara pasti bertanggung jawab soal ini. Kita rakyat, mari kita tenang, mari kita hidup sehat, mari kita saling menjaga, dan tetaplah dalam kondisi tenang kita sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal lain yang harus kita lakukan dan tidak kalah pentingnya adalah perbanyak membaca Quran, karena Quran itu syifa, dan spiritualitas kita insya Allah juga semakin kuat, sehingga daya tahan tubuh kita juga semakin kuat. Nah, selain itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa saja yang kita mintakan kepada Allah, mulai dari zikir hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang umum misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan seterusnya. Baca doa itu. Saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non-muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersyahadat, insya Allah. Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih gitu. Kalian terlalu termakan isu. Jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan. Baru cerita tentang makan. Tapi ada satu lagi yang luar biasa harus kita lakukan adalah sedekah. Karena sedekah itu penolak bala, kayak benteng gitu. Jangan ragu-ragu nih untuk bersedekah. Di ekonomi akan menurun, biar Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, menyempitkan Allah. Beli beras untuk orang. Nanti makin situasi sulit, beli beras untuk nolong orang-orang yang tidak punya. Itu tiap butirannya beda, Pak.
Pak, saya nggak punya cukup uang nih. Kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan sedekah. Sekarang mah ngomong baik, berbuat baik. Si itu nyebelin, maafkan. Baik. Bos saya ngaco, tukang marah terus, maafkan. Untung bukan saudara yang jadi pemarah, benar? Bagian dimarah lumayan daripada jadi pemarah. Yang bakal banyak dosa itu pemarahnya, bukan yang dimarahin. Makanya di akhirat tuh pembantu tuh ceria. Yang majikannya pemarahnya. Ayo jangan sama nih, situasinya beda. Kena virus gak mau, sedekah tetap pelit. Nantang ya. Nanti kita buktikan waktu sedekah ini apakah sama ya jumlahnya dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, ini serius ya. Allah menciptakan virus itu untuk kebaikan kita semua. Virus itu diciptakan supaya nambah iman kita, supaya nambah amal soleh kita, supaya nambah dakwah kita, nambah kesabaran kita. Pasti untung. Kalau nanti ada satu tempat kena virus, wabah, kita jangan ke sana. Tapi kalau kita ada di tempat yang kena wabah, kita nggak boleh keluar. Tenang saja. Kalaupun na'udzubillah ada yang kena, tenang ya. Allah menciptakan penyakit, juga Allah menciptakan obat. Bayangkan dengan adanya virus, kita jadi lebih kuat keyakinan ke Allah, lebih bagus ibadahnya, lebih banyak tobatnya, lebih hati-hati dalam hidupnya, lebih menjaga diri dari sesuatu yang kotor, baik lahir maupun batin, lebih banyak lagi bersedekah nolong orang. Bukankah ini suatu kebaikan? Nah, yang dikhawatirkan tuh ini. Nggak nambah iman, nggak nambah amal soleh, nggak nambah dakwah, nggak nambah sabar. Jadi rugi, walaupun nggak kena virusnya, kita nggak kedapetin apa-apa selain stresnya, ya. Tapi secara syariat sempurnakan, cuci tangan lebih sering lagi. Saya juga buka pintu kalau bisa mah pakai sikut, ya. Tapi kemarin agak susah, kan biar dorong begitu. Tulisannya tarik, aduh gimana nariknya. Paksa saya nunggu dari dalam ngedorong, makasih Pak, alhamdulillah. Ke toilet umum lebih hati-hati ya. Apa-apa, menjaga bersih asal jangan paranoid. Kalau ada orang yang sedang bersin batuk, doakan kesembuhan. Wah jangan-jangan ini nih, Raja Corona, enggak boleh. Sudah doakan semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah ya.